Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kisah kali ini kita akan menceritakan tentang seorang pria yang terkenal sangat soleh, namun durhaka kepada ibundanya. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak hikmah, seperti bagaimana seharusnya memperlakukan seorang ibu dengan baik dan bagaimana pentingnya doa seorang ibu untuk anaknya. Begini ceritanya sahabat. Pada zaman dahulu, hiduplah di sebuah negeri seorang ibu dan anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Anak ini sejak kecil dididik dalam nuansa Islam yang kuat, hingga ketika ia beranjak dewasa, ia terkenal sebagai pemuda yang soleh di negerinya. Pemuda ini sangat berbakti kepada ibunya selama hidupnya, hingga suatu hari setelah sekian lama menabung untuk melaksanakan tawaf di Mekah, ia meminta izin kepada ibunya. Ia memohon restu agar diperbolehkan berangkat menuju kota Mekah demi menyempurnakan ibadahnya. Namun entah apa alasannya, ibunya tidak memberikan izin untuk pergi ke sana. Perlu diketahui sahabat, pada zaman dahulu tidak ada kendaraan cepat seperti mobil apalagi pesawat. Jadi untuk bisa sampai ke kota Mekah, perjalanan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan hewan seperti kuda atau onta. Perjalanan tersebut memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa berbulan-bulan. Mari kita kembali ke cerita. Karena ibunya tidak memberikan izin, pria ini mencoba meminta izin lagi keesokan harinya. Namun, jawabannya tetap sama. Ibunya tetap tidak memberikan restu untuk pergi ke Mekah. Akhirnya, karena terus-menerus ditolak, pria ini pun merencanakan untuk pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya. Sahabat seiman, pada suatu hari, pria ini memutuskan untuk meninggalkan rumah dan ibunya. Ia berangkat pergi pagi sekali agar ibunya tidak sempat menahannya. Berangkatlah pria ini menuju Mekah. Tak lama setelah itu ibunya sadar bahwa anaknya tidak ada di rumah. Ia mencari-cari anaknya dan kemudian teringat bahwa mungkin anaknya pergi secara diam-diam ke Mekah. Karena ia tidak mengizinkannya pergi, dengan merasa kesal dan sedih sang ibu berdoa kepada Allah. Ia tidak mengizinkannya pergi. Dengan perasaan kesal dan sedih, sang ibu berdoa kepada Allah. Ia berkata, "Ya Allah, ya Rabb, anakku telah pergi tanpa izin dariku. Sakit rasanya hati ini. Oleh karena itu, timpakanlah musibah kepadanya." Karena rasa kesal dan kecewa ditinggal oleh anaknya, ibu ini pun memanjatkan doa keburukan kepada Allah. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, singkat cerita, setelah beberapa hari perjalanan menuju kota Mekah, pria ini tiba di sebuah perkampungan. Karena perjalanan yang sangat jauh, ia merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di kampung tersebut. Pria ini pun pergi menuju sebuah masjid yang ada di sana, mengambil wudhu dan melaksanakan sholat sebelum beristirahat. Ketika ia sedang sholat, terjadi sebuah peristiwa pencurian di salah satu rumah yang tak jauh dari masjid. Sebelum berhasil melancarkan aksinya, pencuri itu ketahuan oleh pemilik rumah, sehingga terjadilah kejar-kejaran antara pencuri tersebut dan sejumlah warga yang marah. Rupanya pencuri ini lari dan bersembunyi ke arah masjid, tepat di tempat pria soleh tadi sedang melaksanakan sholat. Warga yang mengejar pencuri berlarian menuju masjid.
Saat tiba di sana, mereka melihat hanya ada satu orang yang sedang melaksanakan sholat. Pria soleh tersebut, karena tidak ada orang lain di dalam masjid, warga pun mengira bahwa pria ini berpura-pura sholat untuk menghindari amukan massa. Tanpa bertanya lebih jauh, warga yang marah langsung menarik pria soleh ini dari sholatnya dan menyeretnya keluar dari masjid. Tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan, mereka beramai-ramai memukulinya. Pria soleh ini tak mampu berkata apa-apa karena amarah warga yang tengah berkecamuk. Ia hanya bisa menahan rasa sakit akibat pukulan bertubi-tubi. Bahkan peristiwa main hakim sendiri ini tidak berhenti di situ. Karena pria soleh ini dituduh sebagai pencuri, warga memotong kedua tangannya. Lebih tragis lagi, kedua matanya dicongkel yang membuatnya buta selamanya. Dalam waktu singkat, pria soleh ini kehilangan kedua tangannya dan penglihatannya. Padahal pria yang mereka pukuli bukanlah pencuri yang sebenarnya. Ia hanyalah warga pendatang yang sedang beristirahat di masjid. Mungkin karena ia bukan penduduk asli dan terlihat sebagai orang asing, warga mengira dialah pelakunya. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, setelah pria soleh ini selesai dihakimi oleh warga, salah seorang dari barisan paling belakang mengenalinya. Orang tersebut berkata, "Ini adalah si Fulan, penduduk dari kota yang jauh di sana. Aku mengenalnya. Dia adalah seorang pemuda yang sangat soleh. Mustahil dia seorang pencuri." Mendengar hal itu, salah seorang warga mendekati pria soleh tersebut untuk memastikan kebenaran pernyataannya. Pria soleh itu pun mulai bercerita bahwa ia tengah melakukan perjalanan menuju kota Mekah. Mendengar penjelasannya, warga pun menyadari bahwa mereka telah salah sasaran. Mereka sangat menyesal karena telah main hakim sendiri. Sayangnya akibat kejadian tersebut, pria soleh ini kehilangan kedua tangannya dan penglihatannya. Warga yang merasa bersalah segera berusaha mengobati pria itu dan merawat selama beberapa hari. Selama masa perawatan, pria soleh ini teringat pada ibundanya di rumah. Ia menyesal bahwa pergi secara diam-diam tanpa restu dari ibunya. Akhirnya ia meminta kepada warga untuk mengantarkannya pulang agar bisa bertemu dengan ibunya dan memohon maaf. Singkat cerita, pria soleh ini diantarkan pulang oleh beberapa warga. Sesampai di depan rumahnya, ia menyuruh warga yang mengantarkannya untuk pulang. Dengan perlahan pria ini meraba teras rumahnya dan menyadari bahwa ini adalah rumahnya. Sahabat seiman, setelah mengetahui bahwa itu adalah rumahnya, pria ini pun tak sabar untuk bertemu dengan ibunya dan meminta maaf. Namun saat itu ia memilih untuk berpura-pura menjadi pengemis. Ia mengucapkan salam di depan pintu rumah dan berkata, "Wahai ibu yang ada di dalam rumah, aku adalah seorang musafir yang sedang kelaparan. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?" Si ibu mendengar ucapan ini menjawab dari balik pintu tanpa membukanya, "Baiklah, ini aku ada sepotong roti untukmu. Ambillah nak." Si ibu mengeluarkan sedikit tangannya yang memegang roti dari balik pintu rumah itu. Pria ini menjawab, "Aku tak punya tangan untuk mengambilnya. Bolehkah engkau keluar, wahai ibu?" Si ibu menjawab, "Maaf nak, aku tidak bisa keluar. Kita bukanlah mahram, dan Islam melarang untuk melihat seseorang yang bukan mahramnya." Pria ini kemudian berkata, "Tenang aja bu, aku tak punya mata untuk melihat." Jawaban ini membuat si ibu keluar dari balik pintu, dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa pria yang sedari tadi mengobrol dengannya adalah putranya yang telah diam-diam pergi tempo hari.
Anaknya langsung bersimpuh di kaki ibunya sambil menangis dan berkata, "Aku adalah anakmu, Bu, yang telah durhaka kepadamu. Maafkanlah aku, Bu." Air mata bercucuran di pelupuk mata. Ibunya merasa menyesal karena telah mendoakan keburukan kepada anaknya. Ia begitu berduka melihat kondisi putranya yang pulang dalam keadaan buta dan tanpa kedua tangannya. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, begitu mengerikannya doa keburukan dari orang tua. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua. Si pria soleh tidak mendapatkan ridho dari ibunya, padahal alasannya sederhana dan tampak baik. Ia hanya ingin pergi ke kota Mekah untuk beribadah. Pria soleh tersebut merasa keinginannya benar hingga mengabaikan restu dari ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang seorang anak soleh tetapi durhaka. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.